Nanti akan ada absolusi umum, dan di sana tulis dosa-dosa itu bahkan yang menyayat hati. Ya, termasuk opa oma yang ada di rumah masing-masing tulis. Nanti akan kita akan mengadakan liturgi untuk absolusi umum. Dalam keadaan darurat, absolusi itu diperbolehkan. Kalau nggak puas, boleh hubungi kami kalau mau ngaku dosa secara pribadi dengan senang hati. Judulnya adalah Yuk Ngaku Dosa, Yuk Pulang Kampung, Yuk Rindu kepada Bapa. Dan di tempat Bapa ini segala sesuatu dijanjikan dengan indah. Akhirnya ada orang kaya menyamar jadi karyawan baru. Anda menjawab? Cakep. Belum kompak nih. Ada orang kaya menyamar jadi karyawan baru. Cakep. Tuhan mendekati manusia dengan sabar agar mudah dimengerti, diikuti, dan ditiru. Cakep. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena marah Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Saudara, saudara terkasih, juga opa oma yang ada di rumah masing-masing, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Romo. Luar biasa. Kita syukuri perjumpaan kita pada kesempatan Minggu Pekan Prapaskah yang keempat ini, bersama memasuki minggu yang disebut Letare, bahasa Latin yang berarti Minggu Sukacita. Kalau Advent kita mengenalinya sebagai Minggu Gaudete, artinya kegembiraan. Apa yang ingin kita satukan dengan Letare ini adalah sebentar lagi Paskah akan kita rayakan bersama. Ini sudah memasuki minggu keempat, minggu depan sudah minggu kelima dan minggu Palma. Begitu cepatnya waktu berjalan, dan semoga pantang dan puasa kita menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan yang makin besar. Dan biarlah melalui intensi-intensi hari ini, Minggu Letare, kita berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri yang hari ini datang memohon untuk diperbaharui janji kesetiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Kita doakan mereka agar menjadi keluarga yang diberkati dan selalu setia dengan kekatolikannya. Amin. Amin. Jangan lupa, saudara yang terkasih, Ekaristi ini juga kita akan persembahkan untuk perdamaian Ukraina dan Rusia. Semoga mereka selalu menjalin persaudaraan, kerukunan, dan ketentraman di dalam dunia. Kita doakan agar mereka semua mengandalkan kerendahan hati, jalan-jalan kemanusiaan. Mari bersama seluruh intensi kita masing-masing, kita satukan hati hening sejenak, mengakui bahwa kita orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, Shalom. 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 Puji Tuhan. Minggu Letare harus sukacita, apapun yang terjadi dalam kehidupan dan peristiwa kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin Anda ingat kalau kita seringkali menyaksikan dalam peristiwa tahunan saudara-saudari kita. Mungkin ambil contoh kisah mudik atau pulang kampung. Anda perhatikan itu, kalau mereka mudik udah disiapkan banyak hal, jauh-jauh hari
kemudian bawa oleh-oleh, bahkan kadang pakai kendaraan yang luar biasa unik juga. Pernah waktu saya tugas di Cakung, Pulau Gebang, begitu ada fenomena mudik, saya sengaja keluar di sana mengamati jalan raya. Dan ketika saya amati jalan raya, waduh, saya menemukan ada bajai, udah di atasnya dikasih koper-koper, yang belakangnya juga oleh-oleh begitu, dan di dalam bajainya itu sendiri kumpul keluarga di sana. Yang nyetir ada yang di sini, ada yang di belakang. Buset, kemana itu ya? Emang kuat dengan tanjakan, pikir saya. Tapi itulah fenomena dijalani meskipun dengan sebuah kerja keras. Dan memang ketika pulang kampung apa yang terjadi? Saya juga pernah pulang kampung itu ketika masih kecil. Karena kakek nenek saya adalah seorang muslim, maka bapak saya selalu ngajak pulang kampung. Maka kita pulang kampung dan naik kereta itu rebut-rebutan. Sampai di sana memang suasananya segar ya. Ada kerinduan berjumpa dengan kakek nenek, saudara-saudari. Ada kerinduan, nostalgia masa kecil kita yang hinggap di sana. Juga ada cerita-cerita unik yang bisa disampaikan dalam kebersamaan. Omong punya omong sampai larut pagi itu karena kangen dan rindunya. Yang terpenting di sana adalah ada sukacita. Inspirasi ini saya dapatkan ketika saya merenungi Injil tentang anak yang hilang hari ini. Bacaannya panjang, tapi bagi saya sederhana. Ini berkisah tentang pertobatan dan bagaimana ditampilkan Bapa yang luar biasa baik. Saking baiknya dia selalu membagi-bagi apa yang menjadi permintaan anak-anaknya. Kisah anak yang hilang, nanti saya akan menyebutnya sebagai kesimpulan. Anak yang bungsu ini kangen pulang kampung untuk bertemu dengan bapaknya, apalagi bapaknya yang telah dikhianati. Coba kita melihat dari anak bungsu dan anak sulung. Di sini judulnya adalah kisah anak yang hilang. Anak sulung, anak bungsu. Mana yang hilang sebetulnya? Bungsu, amin? Amin. Oke. Apakah anak yang sulung gak hilang? Mari kita lihat di dalam narasi ini. Coba kita lihat dosa apa yang paling besar dari si bungsu, saudara-saudara. Coba Mes Dinar ini ya. Habis ini kamu pulang, datang kepada papa mamamu dan bilang, "Pa, aku mau minta sekarang harta warisan buat aku, Pa." Langsung dihajar kamu. Gila kamu, nyumpahin bapamu mati ya? Kan gitu ya. Aku belum mati, kenapa harta warisan dibagi-bagi sekarang? Pasti kemarahannya besar. Inilah ternyata bapak ini gak marah. "Pak, beri dong harta bagianku, harta warisan." "Oke, kalau kamu mau." Diberi, dibagi dua, yang bungsu dan yang sulung. Dan yang terjadi saudara-saudaraku, yang bungsu dengan harta warisan pergi merantau ke negeri orang, dan di sana dia menghabiskan hartanya dengan foya-foya. Lihat statement awal, hartanya dihabiskan dengan foya-foya. Yang terjadi ada malapetaka, kemudian dia mengalami kemelaratan, dan saat itu dia bekerja yang paling dasar ialah menjadi penjaga babi-babi. Lapar, kadang ampas babi itu terpaksa dia makan. Ini kan melambangkan betapa si bungsu memang mengalami situasi tragis dari dia melawan orang tuanya sendiri. Dia menyumpahi orang tuanya mati sebelum waktunya, dan dia akhirnya memboroskan semua hartanya. Akibatnya kalau orang kita bilang itu kualat gitu ya. Akhirnya dalam keadaan melarat ia menderita. Lalu dia ingat, bapakku punya banyak berlimpah-limpah makanan. Kenapa aku makan ampas babi? Bapakku punya banyak pegawai-pegawai. Kenapa aku di sini menjadi penjaga babi? Aku mau pulang ke rumah. Aku mau pulang ke Bapak. Dan nanti aku akan mengatakan, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Bla bla bla, direncanakan yang baik. Ini kisah dosa si bungsu. Sekarang kita menyebut, apakah yang sulung berdosa
Awalnya dia tidak berdosa, tapi mulai dari kemarahan, kemudian iri hati, lalu ngambek, lalu memfitnah. Ini juga dosa yang sulung. Dari kisah anak hilang yang bungsu awalnya, akhirnya yang hilang adalah si sulung. Karena dia marah, lalu iri, lalu memfitnah. Apa fitnahnya? Kejam. Baru saja bapak dia datang, bapak pestakan, padahal dia bapak telah memboroskan hartanya dan memfoya-foyakan semua dengan pelacur-pelacur. Nggak ada disebut di sini pelacur di awalnya. Ini kalau orang sudah marah, iri hati, biasanya menambahkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Inilah akhirnya kisah anak yang hilang dari bungsu beralih kepada sulung. Catatan Injil ini indah, apalagi kalau dibawa dalam sebuah dramatisasi. Tapi kalau saya merenungkannya dalam sebuah kontemplasi dan meditasi, lalu saya merenungkan di sini ada bungsu, sulung, lalu ada bapa, dan bapaknya ini yang luar biasa. Saya melihat empati bapa pada sulung ketika dia mulai iri hati ngambek itu. Anakku, bukankah segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu? Ini sebuah empati sikap yang luar biasa. Penerimaan si bungsu yang datang kembali kepada bapaknya, dia terima. Bahkan ketika bapak, aku telah berdosa terhadap bapak, terhadap sorga. Dia nggak ngelihat itu, dia malah bilang, hei sini hamba-hamba, tolong ambil lembu gemuk, ayo kita buat pesta. Jadi dosa yang banyak itu nggak diingat-ingat Bapa. Dan inilah gambaran pengampunan Minggu Prapaskah keempat ini. Sebuah sukacita letare di mana Anda dan saya ingin pulang ke rumah Bapa. Dari renungan ini saya merenungkan pertobatan itu sederhana ya. Pulang kampung, pulang ke rumah Bapa. Westo, jangan banyak cincong, dosamu itu bejibun memang. Pulanglah ke rumah Bapa. Ingat Bapa menyediakan keindahan-keindahan itu. Lalu saya mencoba merenungkan ada lagu Ebit yang menarik juga ya. Nggak tahu apakah Ebit membaca Lukas bab 15 ini ya. Tapi lagunya itu kalau saya amati judulnya Aku Ingin Pulang, sair-sairnya hampir mengena pada teks ini. Mengatakan begini. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Ada teks lain. Kemanapun aku pergi, selalu ku bawa-bawa perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu ku buka dengan kunci yang pernah ku patahkan? Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Ini lagunya Ebit yang saya lihat kok inspirasinya hampir mirip dengan kisah anak yang hilang. Dan bagi saya sendiri menarik bahwa pertobatan adalah sebuah kerinduan pulang ke rumah Bapa. Bagaikan anak bungsu yang dengan banyak dosa-dosa yang ia miliki, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Demikian kisah ini menjadi lukisan, semoga menjadi meditasi bahan doa-doa Anda, dan implikasi untuk kita sederhana. Minggu Prapaskah keempat, ayo ngaku dosa. Ngaku dosalah. Tulislah dosa-dosa Anda. Nanti akan ada absolusi umum.
Dan di sana tulis dosa-dosa itu bahkan yang menyayat hati. Juga termasuk opa oma yang ada di rumah masing-masing. Tulis, nanti akan kita akan mengadakan liturgi untuk absolusi umum. Dalam keadaan darurat, absolusi itu diperbolehkan. Kalau nggak puas, boleh hubungi kami kalau mau ngaku dosa secara pribadi dengan senang hati. Judulnya adalah Yuk Ngaku Dosa, Yuk Pulang Kampung, Yuk Rindu kepada Bapa. Dan di tempat Bapa ini segala sesuatu dijanjikan dengan indah. Akhirnya ada orang kaya menyamar jadi karyawan baru. Anda menjawab? Cakep. Belum kompak nih. Ada orang kaya menyamar jadi karyawan baru. Cakep. Tuhan mendekati manusia dengan sabar agar mudah dimengerti, diikuti, dan ditiru. Cakep. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, juga opa oma yang ada di rumah, terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya, baik secara offline maupun streaming. Tuhan memberkati kita, saling meneguhkan dan mendoakan satu sama lain. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk para prodiakon, putri sakristri, MC, lektor, komentator, putra altar, dirigen organis, kor, ya, juga petugas komsos, petugas balap, tim balap dari TGKP, juga saudara-saudari sekalian, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Selamat propisiat, congratulations untuk pasutri-pasutri yang berulang tahun perkawinan, setia selalu menjadi saksi Kristus sampai titik darah penghabisan. Amin. Amin. Yang terakhir, pesan untuk perdamaian dunia, bukan hanya doa ini yang kita doakan, mungkin doa-doa pribadi juga Anda sematkan ya dalam untayan doa pribadi, karena ini penting. Baca kembali penampakan Maria Fatima dengan ramalannya di sana. Semuanya sesuai dan tertulis. Baca juga buku harian Santa Faustina, di situ juga ada tertulis. Baca juga kitab Wahyu bab 8 dan bab 9, semuanya kompatibel. Maka doa yang panjang ini adalah bagaikan doa ratapan kepada Bunda Maria supaya Tuhan menolong dunia ini. Kalau tidak, Anda tahu perang nuklir menghancurkan semua bangsa-bangsa dan negara, dan ada bangsa yang hilang total. Yuk kita bantu itu dalam doa kita, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anda dan saya dalam kesaksian hidup di dunia ini senantiasa membawa damai kasih dan cinta Tuhan, sehingga hidup Anda dan saya dibimbing, diberkati, dijagai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.